Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Nurul Bahril, tepatnya di Komplek TNI AL, Kodamar, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, pemirsa, pada kesempatan siang hari ini kita membicarakan berkaitan dengan emosi. Di mana sekarang orang banyak sekali tersulut emosi, tersulut amarahnya, hanya permasalahan yang remeh-temeh yang itu berujung pada kehancuran bahkan kematian. Nauzubillah summa nauzubillah. Untuk itu Islam memberikan konsep iman bagaimana kunci mengelola emosi. Itulah pemirsa tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu beriman kunci mengelola emosi. Bersama guru-guru kita yang akan membahas tema yang menarik ini, yang sudah bersama-sama jamaah, ada Ustadz Encep Sehabudin dan juga Ustadz Fikri Haikal MZ. Langsung saja pemirsa, kita dengarkan, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli bumbu, beli ayam, beli buah di Purbalingga. Bapak Ibu yang jawab salam, insya Allah masuk. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami muliakan, kami hormati guru kita Kiai Haji Fikri Haikal. Luar biasa beliau Ibu, jujur gantengan saya apa gantengan beliau? Dua-duanya ganteng ya Bapak ya, cuman beda tipe aja. Kalau beliau tipenya cumi bakar, cuami yang badannya kekar. Kalau saya cumi rebus, cuami yang rekeningnya bagus. Amin ya Robbal. Bapak Ibu jamaah pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita dihadapkan dengan situasi kondisi yang dapat memicu kita tentang amarah. Dalam kehidupan kita baik di rumah tangga, hidup bertetangga, di tempat kerja, bahkan di jalan raya, kadang ada aja yang bikin kita emos, ada aja yang bikin kita marah. Lalu bagaimana kita ini ketika kita emosi, amarah kita membuncah? Kita diajarkan sama Nabi, apa kata Nabi? Laisa syadidu bisur'ati, innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang hebat Bapak Ibu, bapak-bapak yang hebat, bapak-bapak yang kuat, bukan orang yang jago duel, bukan orang yang jago berantem, tapi kata Nabi orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia dalam keadaan emosi dan Yang menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu, apa sih sebetulnya yang dapat memicu orang itu gampang emosian sama gampang marah? Ibu tahu Bu? Ibu tahu? Enggak tahu? Saya kasih tahu mau? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang gampang marah, gampang tersulut emosi.
Apa biasanya? Pertama, ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Ketika keinginan tidak sesuai dengan kenyataan, mohon maaf. Ibu-ibu di rumah, Bu, itu gampang emosian, gampang marahan ketika ekspektasi ibu tidak sesuai dengan realita. Mohon maaf, biasanya Pak. Ibu-ibu, tapi maaf bukan yang di sini ya Bu ya. Itu mah ibu-ibu yang di son, yang pindah ke sin. Biasanya Pak, ibu-ibu ketika dia punya seragam baru, nyicil dari ustazah 3 kali cicilan, itu kan ekspektasinya ketika dia pulang ke rumah itu pengen dipuji sama suami. Itu ekspektasinya. Maklum bapak-bapak. Bapak-bapak, Pak ini mohon maaf. Ada suaminya ada istrinya datang, pengennya dipuji-puji. Biasanya bapak mah cuek, bapak-bapak mah. Datang ibu-ibu, ceedoh misal. Ada ceedoh di sini, ada? Nggak ada. Ceedoh, suaminya Mang Udin. Datang ceedoh. Papa, lihat mama. Seragam baru. Mama cantik apa enggak? Ekspektasi ibu-ibu pengennya dipuji. Oh, tayang aku cantik banget. Kan pengennya gitu ya Bu ya? Tapi maklum bapak-bapak kadang, "Mah, mohon maaf. Mama ini kan badannya agak gendut. Jadi kalau orang gendut itu nggak boleh pakai baju yang garis-garis ke samping, akan terlihat semakin gendut mama." Ibu sakit hati apa enggak? Emosi, muncul emosi. Itulah emosi itu biasanya muncul ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Di tetangga Pak misalkan, kita udah baik banget sama tetangga. Baik aja kadang kita dijulitin, apalagi enggak baik. Ibu, bapak, ketika kita dalam posisi seperti itu, maka tugas kita adalah bukan ngikutin maunya emosi dan marah. Tugas kita mengendalikan emosi dan mengolah emosi menjadi yang lebih baik. Makanya ibu, bapak, kata Allah apa? Kalau kita pandai mengelola emosi tadi sudah disampaikan sedikit di VT. Kalau kita dalam posisi emosi marah, yang pertama wal kadhiminal ghaidz, tahan. Yang kedua wal afina aninnas, maafin orang yang udah julid sama kita Bu. Punya tetangga julid banget sama kita, tahan. Alhamdulillah. Punya tetangga yang julid, terima kasih ya Allah. Wal afina aninnas, maafin tetangga kita. Dan yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Berbuat baik kepada orang yang baik itu biasa, tapi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk sama kita itu baru luar biasa. Pemirsa TV One, damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Jadi salah satu yang bisa membuat seseorang gampang emosi, gampang marah ketika keinginannya tidak sesuai dengan kenyataan. Dan apalagi biasanya ketika ibu-ibu punya sifat narsistik, merasa paling istimewa ketika enggak diistimewakan, marah, merasa paling berharga ketika tidak dihargai, marah. Begitu Ustadz Sofyan. Baik, terima Wallahu kasih. alam shawab. Baik, terima kasih Ustadz Encep. Itu khusus bagi Ceedoh ya. Ceedoh, Ceedoh. suaminya Mang Udin. Mang Udin. Baik, silakan boleh duduk kembali Ustadz Encep. Terima kasih, Masya Allah, tausiah yang sangat luar biasa sekali yang disampaikan di segmen 1 ini oleh guru kita Ustadz Encep. Bagaimana kita telah mengenali sebab-sebab dari emosi tadi. Bagaimana diantaranya suatu harapan tidak sesuai kenyataan dan juga emosi dipicu oleh banyaknya depresi dan juga tekanan-tekanan. Nah, kita akan mengulas lebih dalam lagi bagaimana sesungguhnya ketika orang emosi, ketika orang marah itu sangat rentan sekali ada bisikan-bisikan setan di sana. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh guru kita di segmen kedua nanti oleh Ustadz Fikri Haikal MZ. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.